Lovers, jumpa lagi dengan aku Chef Rian dari PT Federal Food Internusa Empowering Solution for Coklat. Spesial banget hari ini Elma Lovers, karena dunia perubian itu lagi marak diperbincangkan. Asik. Jadi banyak banget olahan ubi yang sudah banyak dibuat, baik dari industri rumahan ataupun yang skala besar. Itu banyak banget, kayak ada roti ubi kah dan sebagainya. Ya, hari ini aku juga pasti akan buat menu spesial dari ubi. Ya, aku mau buat mochi bread ubi. Pasti penasaran gimana proses buatnya. Nah, aku kenalin dulu dengan bahan-bahan yang hari ini akan aku gunakan. Pertama-tama yang kita harus buat, jadi aku mau buat toppingnya dulu nih. Jadi bagian atasnya aku pengen membuat untuk strusselnya, ya. Jadi ada beberapa bahan-bahan yang aku gunakan di sini. Aku ada penggunaan dari avena margarin, kemudian air, kemudian pasta taro, ya, talas, atau aku di sini juga penggunaan bakerline icing sugar dan juga tepung protein rendah. Nah, semuanya bisa langsung aku campurkan secara merata. Ini gampang ya sebenarnya, atau disebutnya crumble. Karena Elmer belum punya crumble yang ungu, ya, atau yang talas ataupun taro, jadi di sini aku terpaksa aku harus buat sendiri, gitu. Tapi kalau misalkan Elmer Lovers mau carinya yang red velvet, mau cari lagi yang karamel, tiramisu, kemudian juga apa ya, ada black ya, black velvet, bahkan sampai ke matcha, itu ada tuh Elmer Guerrero crumble gitu. Tapi karena yang ungu belum ada, jadi kita buat sendiri. Ini semua bahan aku satukan ya, aku masukkan. Kemudian ini bakerline icing sugar aku masukkan. Nah, cara buatnya itu gampang banget. Jadi semua itu harus tercampur secara merata, dan dicampurnya tuh kayak cuman pakai tangan aja, dibejek-bejek aja. Nih, cuman kayak gini-gini aja nih. Ini disatukan. Nah, terus kayak pewarna ungu itu bebas sebenarnya ya, untuk warna yang dihasilkan. Kalau misalkan kayaknya aku mau ungunya itu kayak lebih pekat lagi warnanya, itu tinggal ditambah aja kayak gitu. Jadi tidak mesti sama seperti aku dengan gramasi yang aku gunakan. Jadi bisa Elmer Lovers sesuaikan dengan kebutuhan dari warna si ungunya tuh ya. Ini nih, aku kan kalau misalkan aku buat yang kulitnya dulu, ini kan perlu waktu gitu ya untuk membuat fillingnya. Jadi sebenarnya untuk fillingnya, ini aku mau kasih tahu dulu aja di sini ya. Ini untuk bagian filling. Di sini tuh aku ada ubi ungu ya, yang udah aku potong-potong. Ini ubi ungu ya, udah aku potong-potong kayak gini. Ini tuh dikukus aja. Sebenarnya gini, boleh dibakar atau tidak. Sebenarnya bisa-bisa aja dibakar. Cuman kadar manisnya itu berkurang. Kayak gitu, lebih enak ini dikukus ya. Jadi dikukus, nanti setelah dikukus baru di blender kayak gini nih ya, atau diremas-remas lah, dihancurkan. Nah, ini hasil jadi kayak gini dia. Kita lanjut ke proses pembuatan mochi bread. Mochi bread ini harus ada penggunaan gula pasir, karena tujuannya agar bagian kulit itu juga memiliki rasa manis ya, kemudian juga agar bagian kulitnya itu juga lebih kokoh dan mengkaramel gitu. Masuk lagi garam di sini. Ini garam aku masukkan. Biasa penggunaan garam hanya untuk penstabil adonan, penstabil rasa dari adonan gitu ya. Kemudian ada pasta vanila. Oh, nggak jatuh. Oke, ini aku campurkan langsung. Oke. Kemudian di sini aku campurkan avena margarin. Lagi-lagi avena margarin yang kita gunakan ya. Karena kualitas dari hasil jadi dan juga rasa dari avena margarin itu enak banget ya. Kayak kalau misalkan udah jadinya tuh kayak masih ada rasa-rasa baterinya gitu di tenggorokan ya. Nah, kemudian lanjut lagi, kita masukkan susu cair. Ini udah kita satukan, kemudian kita panaskan yuk. Nah, ini kita panaskan sampai mendidih.
Nah, ini perlu diperhatikan nih, kenapa sih kayak misalkan dalam proses pemasakan susu ataupun lemak itu harus diaduk gitu ya. Karena berbeda dengan air ya, kalau air tidak ada kandungan lemaknya, sudah pasti kalau dipanaskan tanpa diaduk itu tidak menghasilkan gosong. Sedangkan kalau misalkan penggunaannya adalah lemak, susu, atau margarin atau butter, itu harus diaduk seperti ini agar tidak timbul gosong. Aku masukkan tepung terigu protein tinggi. Ya, udah lanjut lagi. Ini sambil aku aduk. Yuk. Nah, ini udah nih, guys. Tuh, ini cukup sampai kayak gini aja. Tuh ya. Jadi nanti kalisnya justru bukan di sini. Jadi kayak gini lah ya. Tuh, tekstur. Kemudian kita lanjut dulu kali ya. Ini sudah aku pindahkan tempatnya. Kemudian baru aku tambahkan di sini tepung tapioka. Jangan lupa tepung-tepungan itu harus disaring terlebih dahulu agar proses pencampurannya lebih mudah dan juga merata. Gitu kayaknya. Ini aku aduk secara manual aja. Ini nggak aku langsung masukin semua. Jadi ada proses nanti sedikit-sedikit aja, karena kalau misalkan langsung semua itu biasanya nanti malah berpasir. Lovers bisa-bisa aja sih, cuman harus diaduk-aduk terus nantinya. Nah, kemudian masuknya ini dalam keadaan memang baru kelar tadi kita panaskan, jadi masih panas gitu ya lover. Tujuannya agar tepung tapioka ini juga mudah tercampur, karena kalau misalkan kita tunggu ini sampai kering dulu, tunggu sampai suhunya itu sudah tidak panas lagi, nanti malah berpasir, jadi cenderung kayak pasir, jadi sulit untuk menyatu. Karena untuk adonan yang awal yang kita panaskan itu pasti nanti akan kering gitu. Jadi ketika masih panas seperti ini justru tingkat kelembapannya masih bagus, masih terjaga, jadi lebih mudah pencampuran untuk tepung tapioka gitu. Nih kayak ini kan udah mudah tuh, udah mudah tercampur ya, tuh, udah mulai mengikat. Kemudian aku tambahkan lagi sisanya nih sampai semua kecampur dan merata. Masukkan telur. Nah, 1 butir telur. Oke. Nah, kita aduk sampai semua tercampur dan juga merata. Ya, ini sudah ya. Tuh. Ini kita lihat jatuhnya ya. Olahan. Bisa kita langsung masukkan ke dalam plastik piping bag. Jadi memang sepenting itu ya kalau misalkan dalam proses baking kita tahu akan tekstur kayak gitu seperti apa. Karena kalau misalkan kita nggak tahu teksturnya, hanya hitungan menit ataupun detik, bahkan hitungan jam, itu tuh nggak bakal bisa bagus hasilnya. Udah pasti nanti perlu penyesuaian dari alat-alat yang kita gunakan juga. Namanya wijen ya, kita satuin di sini aja, ntar diaduk-aduk secara manual. Kita bisa aduk-aduk di sini, lovers. Ini aku oven dulu kali ya. Aku oven dengan suhu 180 derajat Celcius kurang lebih 20 menit. Jadi di sini untuk talasnya yang udah aku kukus, ini aku masukkan dulu
ke dalam blender gitu ya. Kemudian Elmer Lovers boleh banget menggunakan santan atau susu cair. Kalau misalkan mau rasa gurihnya lebih kuat sih aku saranin pakai santan. Ini aku pakai susu cair, jadi aku mau mix menggunakan susu cair dan juga santan ya. Jadi aku tambahkan 70 untuk santan. Sebenarnya kalau di resep ini full aku menggunakan susu gitu, tapi ini aku mau mix dengan santan ya. Biar rasanya tuh lebih kuat gitu Elmer Lovers. Aku tambahkan dengan Bakerline whipping cream instant powder, kemudian custard powder, kemudian Elmer Deep Glaze Taro. Karena kalau misalkan menggunakan talas saja ya tanpa ada penambahan dari Deep Glaze-nya Elmer, itu tuh rasa manisnya kurang. Tapi kalau misalkan menggunakan full ubi cilembu, itu ada kemungkinan rasa manisnya justru lebih kuat gitu ya. Nah, kemudian tutup. Rapat. Oke. Dan kita blender. Oke. Ini aroma taronya kuat banget ya. Karena memang ada penambahan dari Elmer Deep Glaze Taro. Jadi membantu untuk rasa dan juga kemudian aromanya juga jauh lebih kuat. Jadi itu diinjekkan dari bagian bawah, jadi biar nggak ngerusak bagian atas. Bagian bawah dikasih lubang terlebih dahulu kayak gini, ya. Kasih lubang. Ini tuh gampang banget pokoknya, proses buat itu bener-bener gampang. Kemudian juga kayak bagian dalamnya udah berongga, jadi proses pengisiannya atau injeknya itu juga lebih mudah. Nah ini dia Elmer Lovers hasil jadinya. Gampang banget kan proses buatnya. Intinya buat Elmer Lovers itu jangan lupa reback, kemudian di share nih video ini ke temen-temennya agar temen-temennya juga bisa reback juga. Kemudian jangan lupa di follow, kemudian juga aktifkan tombol lonceng agar notifikasi video-video terbaru dari Elmer Coklat Indonesia bisa sampai semua ke Elmer Lovers di rumah. Terima kasih buat Elmer Lovers yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir. Elmer Inspiring Innovation. Dadah!